Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, kali ini kita bertemu kembali bersama Wisnu Audio Service. Ada garapan nih ya, Parled TRF A64 dengan kerusakan. Ini bisa menyala, kadang-kadang menyala, tapi kendala yang sering dialami yaitu ketika dicolok listrik, steker dicolokkan, ini akan hidup. Kipas hidup sebentar, mati lagi, hidup mati dan hidup mati. Seiring dengan lampunya juga berkedip sesuai dengan irama si kipas ya. Kipas menyala, ini berkedip. Dan ini juga indikator ini, LED ini tidak menyala. Kadang menyala. Apakah ini penyebabnya dari power supply? Bisa jadi, atau dari komponen yang lainnya yang mungkin rusak. Kita cek dulu seperti apa kerusakannya ya, seperti itu, dan terdengar suara kipas bareng dengan kedipan lampu ya. Jadi seperti kita cabut dulu, seperti apa ya, parled ini kekurangan tenaga ataupun drop di bagian power supply. Ini analisa pertama. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bongkar dulu. Ini merupakan jenis parled yang lampunya jenisnya full color ya. Sebelum kita bongkar dan kita cari titik kerusakannya, jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Service. Di sini kita berbagi, bukan menggurui, dan kita bisa saling menyapa, saling supaya mempererat tali persaudaraan lewat YouTube seperti ini dan memperluas ilmu pengetahuan dan tentunya tentang dunia servis ya, memperluas pengetahuan tentang dunia oprek mengoprek, begitu coy. Oke, lanjut kita bongkar saja. Lanjut coy, semoga servisan kali ini dipermudah, tapi jangan lupa ini diminum kopinya. Kopinya masih anget coy, baru diseduh ini coy. Mantap coy. Ya, dengan jangan lupa berdoa dan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bongkar. Nah, setelah dibuka bautnya, kita lihat dalamnya coy, seperti ini. Tuh tah, tanu iya. Ini adalah soket iya, soket ini harus dicabut. Dan dua soket ini harus dicabut ya. Karena kalau tidak dicabut di belakangnya, kita tidak akan bisa membuka ini mesinnya dari depan. Karena kalau dari belakang sini tidak mungkin coy ya. Lihat, tidak mungkin kan? Betul. Untuk membukanya ini kabel ada klem dari drat, pakai drat in dan outnya. Nah, seperti ini dibuka dulu biar bisa menjadi longgar ini kabelnya seperti ini, dan di dalamnya terdapat karet. Nah, karet ini harus dibetot alias ditarik ke belakang. Nah, seperti ini jadi longgar, jadi panjang kabelnya. Setelah itu kita buka dari depan. Baut-bautnya banyak sekali. Kalau pakai obeng seperti ini akan mempermudah pekerjaan. Nah, ini jangan sampai hilang. Kalau hilang, aduh berabe, nggak ada jualannya di pasaran nih. Seperti ini, hati-hati jangan sampai hilang. Kalau bisa diwadahin ya, jangan sampai hilang. Ini juga baut-bautnya dibuka semuanya. Nah, ini tinggal ditarik setelah dibuka bautnya semuanya, ada 4. Ditarik ke sini. Tapi kan mentok ya. Itu kabel yang biru, itu yang biru dan coklat itu kabel input AC. Untuk membuka ini harus dibuka dulu bagian seal ini nih. Bagian input AC yang ini power dan outputnya harus dilonggarkan. Di sini ada karet di dalamnya, dimundurkan ya supaya ini bisa masuk. Ini yang putihnya juga diundurkan seperti ini. Ini kan udah longgar nih ya, udah longgar seperti ini.
baru ini bisa dikeluarkan. Nah, seperti ini. Baut ini kita buka. Bautnya cuma ada dua, kabelnya cuma ada dua, input AC 1 dan 2. Kalau ini untuk ground, untuk arde atau masak. Buka ini bautnya. Kalau dari sini kan terhalang ya, terhalang oleh ini nih, oleh kipas dan pendingin. Kita buka dulu dari sini, baut yang ini nih. Nah, baut ini kita buka untuk baut PSU. Sudah lepas coy. Nah, seperti ini sudah lepas. Baru bisa dibuka ini. Oke. Sudah terlepas. Dan input DC nya juga, ini input DC nih. Nah, input DC nih. Input DC 12 volt. Ini 45 volt yang biru. Lihat ya. Inputnya ada 2, 45 volt biru, merah 12, ground hitam. Kita buka dulu ini. Buka dulu. Sebenarnya ini yang terlihat kembung ini sudah terlihat rusak, ini yang kembung nih. Nah, ini coy, ada yang kembung nih. 1000 mikro 50 volt. Tapi untuk memastikannya kita harus cek dulu semua yang ada di power supply. Yang ada di power supply ini dipastikan tidak ada yang molor ataupun tidak ada nilai yang berubah. Karena kalau ini main ganti tanpa dicek dulu power supply ini, maka akan kembung kembali ataupun meletus karena kelebihan tegangan dari 12 volt yang masuk ke sirkuit ini ya, ke modul ini. Jadi untuk menyervis seperti ini, walaupun kita sudah menemukan gejala ataupun terlihat kasat mata ini kembung, tapi kita harus cek dulu voltasenya yang masuk ke sini apakah normal atau tidak ya. Kita buka dulu. Nah, seperti ini sudah dicabut. Ini yang biru yang 45 volt juga dicabut. Copot coy, seperti ini. Nah, ini PSU sudah kita copot. Terus kita coba lihat komponen yang ada di sini, ada elko yang kembung ataupun komponen yang hangus, terbakar, terkelupas dan lain-lain. Pastikan dengan secara seksama tidak ada yang mencurigakan ya. Kalau kita lihat di sini kayaknya ini baik-baik saja coy. Baik-baik saja. Nah, setelah dipastikan ini baik-baik saja, kita ukur saja di sini. Nah, sini kan tertera 12 volt dan ground, yang ini 40 sampai 45 volt yang ini ya. Kita ukur voltase yang ini semuanya dengan menggunakan biasa tester, oke, di skala DC. Di input N dan L bebas ya, bebas ini bolak-balik. Yang jelas L dan N dan L. Yang ground jangan digunakan. Ini hanya untuk arde ya. Nah, masukkan sini. Ini tutorial untuk para pemula saja. Kalau para senior ya ini mungkin bukan lagi suatu pengetahuan. Ini hanya sebagai edukasi ya, bagi yang pingin bisa servis sendiri dengan alat seadanya, yaitu hanya menggunakan obeng dan tester.
ya. Seperti ini coy. Kita pastikan lagi bahwa ini kabel inputnya benar. Betul. Yang ini betul, betul. Nah, betul ya. Ya, udah masuk sini. Kita colokan ke AC dan kita ukur di sini. Ini pisahkan dulu jangan sampai short. Kita ukur ketiga voltase ini yang 12 volt dan 45 volt atau 40 volt. Sediakan biasa seperti biasa ini di ground ataupun di bagian hitam. Ini di bagian merah di sini. Kita cek berapa volt. Oke, masih bersama Wisnu Audio dan ini sudah kita cek dengan dua avometer. Yang kiri untuk 40 volt, yang ini normal terukur 40 volt dan yang kanan yaitu 12 volt. Ini untuk modul ke sini 12 voltnya. Dan 48 volt ini masuknya untuk ke LED, ke lampu ya, ke driver LED. Nah, seperti itu. Oke, bagus. Elko yang ini dua-duanya kita ganti, yang 1000 mikro 50 volt kita ganti dua-duanya supaya lebih pasti, karena servis itu bukan hanya menduga-duga dan analisa saja, tapi harus dengan praktek yang kadang-kadang perlu kesabaran karena waktu yang akan tersita dengan penggantian seperti ini ya. Elko PCB-nya bagus, tidak ada yang terlihat hangus. Di sini juga tidak ada kejanggalan yang lain. Kalau menurut saya masih pada mulus, nggak ada yang hangus coy. Nah, IC ini tire driver ya, tire driver untuk menghidupkan lampu 1 2 3 4, ada 4 tire driver, dan ini IC driver juga, driver lampu. Kalau ini sebagai PSU nya nih, dan ini sebagai controller ke apa ini ya, lampu yang ini pembagian controller, maksudnya ke sini, ke menu yang ini. Nah, PCB menu ke sini ya, dikontrol dari IC ini masuk sini. Oke, dan kita langsung eksekusi penggantian elko ini. Oke, soldernya sudah panas. Caranya sangat mudah untuk membuka ini elko, jangan disedot ya, langsung saja pakai solder dan timah seperti ini pada kaki komponen elko tersebut. Nah, seperti ini. Seperti ini coy. Nah, cukup gitu. Kaki yang ini juga sama, dikasih tinol terlebih dahulu biar mudah. Kalau sudah ada tinolnya, kita tempelkan di satu kaki, tarik ke pinggir. Nah, kalau sudah mencair kan jadi miring seperti ini, tekan lagi yang ini. Nah, kalau sudah mencair pasti copot. Nah, sama juga yang ini karena ini dua layer. Nah, copot seperti itu. Setelah ini baru ini disedot. Kalau langsung disedot itu akan kesusahan coy. Untuk membuka elko di bagian PCB dua layer itu sangat susah kalau pakai sedotan. Tapi kalau dengan cara ini, cara saya seperti ini, akan mudah ya. Seperti ini tuh, pinggir, miringkan lagi, ini juga sama, miringkan supaya terlihat ya. Nah, ini, nah, copot. Oke, gampang. Setelah itu baru disedot.
Elko aslinya 1000 mikro 50 volt, kita ganti juga dengan nilai yang sama 1000 mikro 50 volt. Jangan lupa polaritasnya jangan terbalik, minus dan plus atau positif dan negatif. Negatif yang ada stripnya, kakinya pendek itu negatif, kakinya panjang itu positif. Seperti ini pemasangannya, ditilepkan. Nah, masukin ke sini yang ada garis-garisnya itu negatif, coy. Nah, seperti ini kita solder. Yang matang soldernya ya, biar bagus dan rapih, dan juga koneksinya tidak mudah copot, tidak mudah ngepong. Biasanya kalau mentah, nanti kalau ada getaran ataupun kena panas, itu akan mudah copot. Nah, seperti ini bening-bening, bling-bling. Berarti ini solderan bagus. Kita potong dengan tang knip atau kalau bisa pakai gigi. Yang kalah giginya coy lah. Nah, ini rapih. Kita colokan ini, masukkan kabel min di ground, di GND, tulisannya di PCB ada tulisan GND. GND itu singkatan dari grounding. Nah, di ground teh bisa dikatakan dengan tanah ya, atau negatif. Nah, ini untuk 12 volt yang merah. Ini voltase ataupun setrum untuk ke ini yang kita pakai sekarang ini modul. Dan yang untuk yang biru untuk ke modul tapi masuknya ke driver LED. Itu voltasenya besar 40 volt masuknya ke sini. Nah, kalau kipas masuknya di sini ada tulisan pan. Nah, kalau pan itu kan kipas. Ada min dan plus merah, min hitam. Nah, untuk input setrum yaitu 220 di N dan L seperti ini, jangan sampai salah. Yang ground abaikan saja ya, yang tulisannya G. Ya, kita sudah colok setrumnya. Terlihat ada warna di sana hijau, merah, kuning. Dan terlihat juga di PSU-nya ada warna hijau coy, menyala. Alhamdulillah sudah bagus kembali. Yang tadinya pergerakannya nggak bisa seperti ini karena setrumnya drop, dikarenakan elko yang mau meletus alias sudah kering di dalamnya. Begitu tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio Channel dan Service. Jangan lupa like, comment, and share-nya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya di Wisnu Audio Service.